Laporan Praktikum Botani Umum tentang Morfologi dan Anatomi Daun, Rizky Firmansyah, 2502050, dosen pengampu, Bu Salmiati, MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: daun merupakan organ utama tumbuhan yang berfungsi dalam proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Secara morfologi, daun terdiri atas helai daun, tangkai daun, dan pangkal daun, dengan variasi bentuk serta pola tulang daun yang mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan. Secara anatomi, daun tersusun atas lapisan epidermis, jaringan mesofil, palisade, dan spons, serta jaringan pembuluh yang terdiri dari xilem dan floem. Sebagai sistem transportasi air dan hasil fotosintesis, pemahaman mengenai morfologi dan anatomi daun penting untuk mengenali fungsi fisiologis daun serta peranannya dalam mendukung kehidupan tumbuhan secara keseluruhan. Menurut Asep Wiranto 2023, tujuan praktikum mengamati morfologi daun, bentuk helaian, ujung, tepi, pertulangan, susunan, dan tangkai daun. Mengamati anatomi daun melalui irisan melintang, epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, stomata, serta berkas pengangkut, xilem dan floem. Membandingkan anatomi daun monokotil dan dikotil. Alat dan bahan: dari segi alat ada mikroskop, kaca objek, kaca penutup, cutter, pinset, pipet tetes, tisu, penggaris, buku gambar, dan pensil. Selanjutnya bahan: dari segi bahan ada daun toro, daun mangga, daun kacang panjang, daun jagung, larutan safranin, larutan fosgrin, dan aquades. Cara kerja morfologi daun: ambil daun monokotil jagung dan dikotil lamtoro, kacang panjang, mangga. Amati bentuk helaian, ujung, pangkal, tepi, pertulangan daun atau menyirip sejajar, dan letak daun pada batang. Catat dan gambar perbedaan morfologi daun monokotil dan dikotil. Cara kerja anatomi daun: buat irisan melintang tipis pada daun monokotil dan dikotil menggunakan silet. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi aquades. Tambahkan larutan safranin, diamkan kurang lebih 2 menit, bilas dengan aquades. Tambahkan fosgrin untuk kontras warna. Tutup dengan kaca penutup. Amati preparat di bawah mikroskop dari perbesaran kecil ke besar. Identifikasi bagian jaringan, epidermis atas dan bawah, mesofil palisade atau umumnya pada dikotil berbentuk rapat memanjang, mesofil spons atau lebih longgar, banyak ruang antar sel, stomata, celah pada epidermis bawah, berkas pengangkut, xilem di atas, floem di bawah. Buat gambar hasil pengamatan anatomi daun monokotil dan dikotil serta beri keterangan tiap bagian. Hasil dan pembahasan daun jagung. Setelah diamati di mikroskop, jaringan yang terlihat pada daun jagung adalah epidermis, mesofil, kloroplast. Menurut Fitra Ramadhani 2024. Hasil dan pembahasan daun lamtoro. Setelah diamati di mikroskop, jaringan yang terlihat pada daun lamtoro adalah epidermis, guar sel, stomata, dan kloroplast. Menurut Fabian Dava 2021. Hasil dan pembahasan daun mangga. Setelah diamati di mikroskop, jaringan yang terlihat pada daun mangga adalah epidermis, stomata, dan guar sel. Menurut Sri Wulan 2020. Hasil dan pembahasan daun kacang panjang. Setelah diamati di mikroskop, jaringan yang terlihat pada daun kacang panjang adalah epidermis, guar sel, stomata, dan kloroplast. Menurut Hidayah Ida 2022. Kesimpulan dari morfologi dan anatomi daun adalah daun memiliki morfologi untuk menangkap cahaya secara maksimal, sementara anatominya dioptimalkan dengan adanya epidermis pelindung, stomata untuk pertukaran gas, dan jaringan mesofil yang padat kloroplast sebagai pusat fotosintesis, didukung oleh berkas pembuluh untuk transportasi air dan nutrisi. Rangkuman: daun adalah organ utama fotosintesis. Secara morfologi atau bentuk luar, daun umumnya terdiri dari helai datar atau lamina yang ditopang tangkai daun atau petiole. Secara anatomi atau struktur dalam, daun memiliki lapisan epidermis pelindung, pori-pori stomata untuk pertukaran gas, jaringan mesofil yang kaya kloroplast untuk fotosintesis, dan berkas pengangkut atau urat daun untuk transportasi. Sekian dan terima kasih.